Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita akan ke emiten terlebih dahulu pemirsa di mana di segmen Market Base ini kami hadirkan informasi emiten rokok PT Gudang Garam Tbk atau GGRM mendirikan entitas usaha PT Surya Sapta Agung Tol atau SSAT dengan modal dasar 3,5 triliun rupiah dan pendirian entitas usaha ini untuk menggarap proyek tol Kediri Tulung Agung. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, Heru Budiman menyampaikan di 12 Februari 2024. GGRM bersama dengan PT Surya Duta Investama mendirikan anak perusahaan baru PT Surya Sapta Agung Tol atau SSAT. PT Surya Duta Investama merupakan pemegang 69,29% saham GGRM. Langkah GGRM mendirikan SSAT menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendiversifikasi bisnis di luar industri rokok. PT Surya Sapta Agung Tol atau SSAT didirikan dengan modal dasar 3,5 triliun rupiah dan modal ditempatkan dan disetor senilai 2 triliun rupiah. GGRM menguasai 99,99% saham SSAT senilai 1,99 triliun rupiah. Sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Surya Duta Investama pemegang saham pengendali GGRM senilai 1 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya setelah memenangkan tender, GGRM resmi akan menggarap proyek jalan tol Kediri Tulung Agung sepanjang 44,51 km. Ditargetkan beroperasi di kuartal kedua tahun 2024 dengan masa konsesi selama 50 tahun. Sementara biaya investasi dari proyek tersebut dilaporkan mencapai 10,26 triliun rupiah. Nantinya proyek tol Kediri Tulung Agung akan menunjang akses menuju Bandara Doho yang juga akan dioperasikan dalam waktu dekat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih pemirsa ke beberapa informasi agenda ekonomi di mana bursa China atau China ini masih tutup libur tahun baru China atau Imlek ya. Kemudian dari Indonesia akan ada rilis penjualan retail Indonesia year on year dan di bulan Desember. Dari Singapura, neraca perdagangan Singapura. Dari Malaysia, transaksi berjalan Malaysia dan masih dari Malaysia, PDB di Malaysia pada kuartal keempat dan year on year. Serta dari Korea Selatan, neraca perdagangan dan juga tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Januari. Dari Amerika Serikat ada posisi cadangan di Bank Sentral Amerika Serikat dan indeks harga produsen inti Amerika Serikat di bulan Januari dan year on year. Serta dari Eropa, khususnya dari Inggris, penjualan retail inti Inggris. Dan pemirsa kita akan update posisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini dan selengkapnya dapat Anda saksikan di layar di mana untuk Nikkei Jepang terpantau menguat cukup signifikan 1,6% pemirsa di kisaran 38.768, kemudian Straits Times Singapura naik 0,22% di 3.183. Sementara itu pemirsa kita lihat ada Kospi Korea Selatan yang terpantau juga naik 0,68% dan Hang Seng Hong Kong naik 0,41%. Ya pemirsa, kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan kemarin juga mengalami penutupan yang cukup signifikan di atas 1% begitu ya. Dan indeks harga saham gabungan ditutup di atas 7.300 ditopang oleh sejumlah saham-saham yang dinilai merupakan terdampak dari sentimen Prabowo Gibran efek. Dan kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan berikut ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pemirsa, di mana IHSG pada penutupan kemarin bergerak menguat cukup signifikan pemirsa ya. Di mana IHSG ditutup pada Kamis di 7.303 naik 1,3%, di mana pembukaan di paginya pada Kamis sempat naik 2% di 7.365 dan ini adalah level tertinggi harian. Kemudian dibandingkan dengan penutupan pada Selasa lalu pemirsa di mana IHSG satu hari menjelang pemilu waktu itu justru turun 1,2% di 7.209. Kemudian pemirsa kita akan melihat juga 4 saham bank besar yang kembali sentuh rekor tertinggi baru pada Kamis 15 Februari 2024 sehari pasca pemilu atau mungkin merespon hasil quick count pemirsa ya yang terpantau paslon 02 Prabowo dan Gibran unggul. Ada BBRI pemirsa yang mencapai rekor tertinggi kemarin di 6.275 meski penutupan hanya naik 2%. Mandiri juga menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di 7.375
BNI menyentuh rekor tertinggi di 6.225 dan BCA juga tidak ketinggalan menyentuh rekor tertinggi di 9.975 meski pada penutupan mengalami sedikit penurunan pemirsa ya, meskipun penutupannya juga tetap positif di mana untuk BRI naik 2%, kemudian untuk Mandiri naik 2,49%, BNI naik 2,13% dan BCA naik 1,29%. Kami juga akan tampilkan pemirsa beberapa saham lainnya dari BUMN Karya atau Konstruksi yang juga terpantau mengapresiasi hasil pemilu 2024. Kita lihat ada PT PP di sana yang ditutup melambung 24,44%. Tidak ketinggalan Adikarya pemirsa melambung 20,55%. Kemudian Wijaya Karya Beton atau Weton naik 20,59%, Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG 15,79%, kemudian PP Presisi PPRE naik 25%, Adi Komuter atau ADCP naik 8%. Dan untuk berbincang pada pagi hari ini seputar rekomendasi dan analisis saham peluang pasca pemilu 2024 pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FEISI Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Prisa. Mas Kenji, kita lihat ya animo dari market tampaknya sangat positif menyambut hasil pemilu ataupun real count yang memang belum sepenuhnya, tapi kita lihat di sana bahwa Prabowo Gibran unggul di atas 55%. Seperti apa Anda melihat potensi investasi saham pasca pemilu? Semenarik apa? Oke, kalau dari market sendiri, kalau kita ngomong itu yang biasa tidak disukai market adalah uncertainty, jadi ketidakpastian. Nah, di mana kalau dari hasil quick count mungkin pasangan nomor 2 ya posisinya unggul begitu di versi quick count. Nah ini dan tagline yang mereka bawa itu kan keberlanjutan. Nah ini biasanya market akan lebih suka kepastian yang seperti ini, dalam arti sektor mana yang kira-kira akan impactful nanti. Kalau memang hasilnya pun tidak akan berbeda jauh, entah itu 1 putaran atau 2 putaran nanti. Jadi market sendiri cukup stabil gitu ya kalau saya lihat menghadapi hasil dari quick count ini. Oke, cukup stabil Anda lihat ya. Stabil atau agak euforia nih? Sisa-sisa euforia pasca quick count-nya masih ada, tapi overall pemilu kali ini kalau kita bisa bilang memang setiap pemilu pasti ada sedikit asam garamnya gitu, tapi untuk 2024 ini kita bisa bilang langsung cukup kondusif gitu ya. Sebelumnya gitu memang banyak ceritanya juga, tapi saya fokus ketika kita keberlangsungan pemilu ini cukup kondusif sehingga bagus juga untuk market domestik kita. Oke, kita lihat ya net foreign buy-nya di pasar reguler pada perdagangan kemarin 1 hari saja di hari Kamis itu 2,33 triliun rupiah. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan melihat animo net foreign buy yang cukup tinggi ya 2,33 triliun rupiah ini? Kalau kita lihat tadi Mbak Prisa sudah bahas juga untuk saham-saham big banks gitu ya, itu memang potensinya cukup bagus. Kenapa? Secara teknikal memang sekarang sudah cukup tinggi, tapi kalau kita lihat memang terlepas dari euforia pemilu ini kinerja 2023 juga cukup baik, sehingga ada beberapa masuk rekomendasi saya juga untuk saham-saham big banks tersebut. Oke, jadi Anda tampaknya melihat pasca pemilu di mana bisa dikatakan terjawablah ketidakpastian kira-kira siapa nih calon presiden dan wakil presiden lanjutan ini, kan sudah terjawab, ada kepastian di sana. Tampaknya tetap menarik mencermati ya emiten-emiten yang kapitalisasinya cukup besar khususnya banking begitu ya. Betul sekali Mbak Prisa. Oke.